Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan memaparkan materi analis semantik dan pembentukan kode bagian 2. Kelompok 14 ini terdiri dari saya sendiri, Hendrik Purnama Junior, beserta Abijar Padil. Untuk dari materi ini, pertama-tama dari pembangkitan kode dan tabel simbol. Pengertian dari ini hasil dari tahapan analis akan diterima oleh bagian pembangkitan kode atau kode generator. Kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Sebagai contoh, di sini ada A ditambah B dalam kurung dikali C ditambah D. Dari kode di atas ini antara dalam bentuk quadruple yang isinya seperti di sini ada plus, A, B, T 1 dan plus, C, D dan T2 dan kali, T1, T2 dan T3 dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal. Seperti di sini ada LDA, itu optimasinya LDA dan seterusnya. Terus keluaran dari kode generator akan diterima oleh kode optimizer dan dioptimasi seperti ini. Ada Sigen, terus KID 1 dibagi sama dengan terus expo seperti tabel ini apa? Seperti rumus ini aja, apa kode generator ini. Selanjutnya ada tabel simbol. Tabel simbol dibuat guna mempermudah pembuatan dan implementasi dari semantik analyzer yang fungsinya membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program. Terus membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate kode dan proses pembangkitan kode. Nah, itu fungsinya. Terus ada elemen-elemen tabel simbol bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis bahasanya. Tetapi ada hal yang pokok yang harus ada pada setiap tabel simbol. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen tabel sebagai berikut. Tapi belum tentu semuanya diperlukan oleh compiler. Contohnya dari bawah ini ada nomor 1, ada nomor root identitas, terus nama identifier. Yang ketiga ada tipe identifier. Yang keempat objek prime address. Yang kelima dimensi dari identifier. Yang keenam nomor baris variabel yang dideklarasikan. Terus yang ketujuh nomor baris var yang direferensikan. Dan yang kedelapan ada field link. Next, selanjutnya ada beberapa jenis tabel simbol. Yang pertama tabel identifier, tabel array, yang ketiga tabel block, yang keempat tabel real, yang kelima tabel string, dan keenam tabel display. Dari tabel identifier, tabel ini memiliki field. Di antaranya satu nomor urut identifier dalam tabel. Yang kedua nama identifier. Yang ketiga jenis atau objektif dari identifier. Yang keempat tipe dari identifier. Yang kelima level atau kedalaman identifier. Next, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Abijar.
Terima kasih untuk pemaparannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pemaparan materi pembentukan kode. Untuk identifier yang perlu disimpan, maka perlu alamat relatif untuk implementasi informasi referensi identifier tertentu ke alamat tabel identifier lain. Link menghubungkan ID ke ID lainnya. Lalu tabel array. Tabel array ini digunakan untuk menyimpan informasi suatu ID yang bertipe array table. Array memiliki field, yaitu nomor urut array dalam tabel, tipe dari indeks array, tipe elemen, referensi, indeks batas bawah dan atas, jumlah elemen, ukuran tolak array, ukuran total array, ukuran elemen. Lalu tabel blok digunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama. Tabel blok mempunyai field, yaitu nomor urut blok, batas awal dan akhir blok, ukuran parameter, ukuran variabel, kelas variabel, dan kelas parameter. Lalu tabel real. Tabel ini digunakan untuk menyimpan nilai dari suatu ID yang bertipe real. Elemen dari tabel real adalah nomor urut elemen, nilai real suatu variabel real. Lalu tabel string. Untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Terdiri dari field sebagai berikut, yaitu nomor urut elemen, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Lalu tabel display untuk menyimpan informasi mengenai blok-blok yang lagi aktif. Fieldnya yaitu nomor urut tabel dan blok yang aktif. Interaksi antar tabel. Pertama kali tabel display akan menunjuk blok mana yang sedang aktif. Dari blok yang aktif ini akan diketahui ID-ID yang termasuk dalam blok ini. Untuk pertama kali yang akan diacu adalah ID yang paling akhir, kemudian ID setelahnya, dan seterusnya. Informasi ID ini mungkin belum lengkap, maka dari tabel ini mungkin akan dicari kelengkapan informasi suatu ID ke tabel yang sesuai, yaitu tabel real, tabel string, atau tabel array. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Saudara Hendrik. Ya, terima kasih Saudara Wijar. Mungkin cukup itu aja dari kelompok kami, kelompok 14. Tentang pemaparan materi analis semantik dan pembentukan kode. Mohon dimaafkan bila ada salah kata, pun apa, mohon maaf bila ada kata yang salah dari kami, dan semoga pemaparan materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini